Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kultum kali ini saya akan membawakan judul dialog antara Nabi Yahya dan iblis. Hanya saja saya tidak mendatangkan iblis nanti. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu berpendapat, wah berarti Nabi Yahya hebat itu bisa ngomong-ngomong sama iblis. Benar, justru Nabi Yahya ini kelahirannya, namanya itu sudah istimewa. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pirsa bahwa Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sampai sekitar umur 90 tahun belum dikaruniai keturunan. Tapi karena beliau yakin bahwa Allah itu ada dan mau membantunya, maka dia terus-menerus berdoa supaya diberi keturunan. Sekitar umur 90 tahun, istrinya kurang dari itu, maka Jibril hadir ke Nabi Zakaria itu memberitahu kalau akan punya putra. Nah, ini bisa dilihat di surah Maryam ayat 7 yang terjemahnya Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami kirimkan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang nama itu belum pernah kami berikan kepada siapapun sebelumnya. Sehingga baru pertama kali itu nama Yahya itu muncul. Jadi sebelumnya belum ada. Kalau Ali, Edi gitu mungkin sudah ada itu. Waktu itu belum ada. Mungkin sekarang sudah banyak sekali. Dari situ bahwa nama itu sendiri sudah istimewa, kemudian yang satu-satunya atau yang pertama kali muncul. Itu salah satu keistimewaan Nabi Yahya. Keistimewaan berikutnya, Syekh Muhammad bin Ahmad radhiyallahu anhu itu menyebutkan 4 keistimewaan dalam kitab Nasaihul Ibad. 4 keistimewaan itu yaitu Nabi Yahya bisa mengalahkan atau mengendalikan atau menguasai nafsu syahwat, yang pertama. Yang kedua, menguasai amarah, menguasai lisan, kemudian menguasai iblis itu tadi, sehingga tadi bisa terjadi dialog. Ada saya baca iblis itu bentuk aslinya mengerikan. Jangan sampai kita punya keistimewaan seperti itu nanti kejar-kejar iblis. Berkaitan dengan iblis tadi, karena judulnya dialog antara Nabi Yahya dan iblis, disebutkan dalam
kitab Ihya Usuluddin, Imam Ghazali menyatakan bahwa suatu hari itu sawijining dina si Nabi Yahya itu ketemu iblis. Kemudian Nabi Yahya bertanya, iblis, apa atau siapa orang yang kamu senangi dan siapa orang yang kamu benci? Karena iblis itu kalah dengan Nabi Yahya, kalau enggak jawab nanti dikeplak. Maka iblis menjawab, orang yang saya senangi yaitu Muslim. Loh, kenapa kamu senang dengan Muslim? Ya, tidak semua Muslim saya senangi, tapi yang saya senangi Muslim yang kikir, bakhil, medit, util. Itu yang saya senangi. Kenapa kamu senang dengan mereka? Karena sifat bakhil, kikir itu efeknya luar biasa. Kalau diterus-teruskan itu kena azab Allah, bisa masuk neraka walaupun dia seorang Muslim. Kemudian yang sekarang siapa yang kamu benci? Yang saya benci yaitu orang fasik. Orang fasik kamu benci, yaitu orang fasik yang mau memberi sedekah. Kenapa? Karena walaupun fasik dia memberi sedekah, ada kemungkinan dia nanti dosa-dosanya diampuni Allah. Kembali ke masalah bakhil, kikir tadi. Ini benar-benar harus kita sebagai umat Muslim, marilah kita berusaha untuk rutin bersedekah. Bersedekah tidak harus kaya, orang biasa saja itu mampu. Karena yang dibutuhkan itu bukan seberapa besar nilai yang kita sedekahkan, tapi rutinitas. Sehingga kita ini dituntut untuk bersedekah rutin. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, kalau kita punya uang 30.000, maka jangan pernah menyedekahkan semuanya sekaligus. Sedekahkan sehari 1.000, sehingga kita bisa bersedekah sebulan penuh. Nanti bulan berikutnya seperti itu. Sehingga sedekah walaupun sedikit, rutin. Itu yang diharapkan. Kemudian pikir, bakhil itu benar-benar tidak dibenci oleh Allah. Itu tercantum dalam surat Ali Imran 180. Isinya banyak, tapi salah satu kalimat yang saya hafal, lupa.
harta yang tidak kamu sedekahi itu nanti akan dikalungkan di lehermu pada hari kiamat. Taruhlah yang tidak kita sedekahi, harta itu mobil, di sana nanti kalungkan, di sini kan seumur hidup kalungan mobil kan, kelenger. Sekali lagi yang ingin saya tekankan itu tadi bahwa sedekah rutin walaupun sedikit. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.